Bonsai Imajiner. Assalamualaikum Sobat Bonsai Imajiner. Kita berjumpa lagi hari ini masih bersama Master Bonsai Imajiner. Ini kelihatannya mau mulai aktivitas lagi nih Master nih. Ya, selamat sore sahabat Bonsai Imajiner dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel kami. Ya. Ini kelihatannya Master mau treatment bahan lagi nih teman-teman. Oke, kita ikuti saja aktivitas Master hari ini. Oke Master, ini apa nih hari ini nih Master? Hari ini kita akan mentreatment bahan bonsai twin dengan gaya nanti akan kita tampilkan akan seperti apa gaya yang kita buat. Ada bahan bonsai Ya, twin trunk ya, gitu ya Master? betul. Menarik nih teman-teman. Jadi kalau istilahnya twin trunk itu Bercabang dari bawah. dua cabang dari bawah. Dari bawah. Jadi dari bonggolnya itu satu akar dia Ya, punya dua cabang. cabang. Biasanya dikenal dengan istilah twin trunk. Twin. Oke Master, Baik. tanpa menunggu lama-lama bisa ditunjukin mungkin Baik. kita juga penasaran. Oke. Ini. Inilah Oke teman-teman, ini bahannya. cantik Masalah. sekali teman-teman. Ini belum diapa-apain sama Master. Ada satu bahan, satu akar atau satu bonggol. Dia terdiri dari dua cabang. Ini cabang yang di bawah, ada satu cabang. Kemudian di sebelahnya tumbuh lagi satu cabang yang lebih mengarah ke lurus ke atas ya Master. Ya. Ini twin trunk. Oke silakan Master. Mau diapain aja tuh Master? Baik, seperti biasa kita lakukan pemberuningan dan perapihan dulu. Oke, akan dipruning dan dirapikan Kita dulu. siapkan dulu peralatannya, sahabat. Sini Master sedang mempersiapkan peralatan untuk melakukan pruning. Ini jenis masih di jenis ilang-ilang ya Master ya? Masih dihilang-hilang. Ilang-ilang atau ada juga yang menyebutnya mangsian ya. Kalau daerah Jawa Barat atau Sunda biasa orang bilang mangsian. Kalau orang Sunda biasanya nyebutnya mangsian. Berarti ini termasuk jenis mamang ya Master ya? Iya, mangsian bukan Mangsian. bisian. Ya. Baik, langsung saja kita eksekusi, sahabat bonsai. Oke, kelihatannya akan dirapikan dulu ya Master ya? Ya, Jadi ada bagian potongan yang tidak terpakai itu dibuang oleh Master. Kemudian ini juga kita lihat bagian ini juga kelihatannya tidak dibutuhkan, perlu dibuang kita buang. untuk menghasilkan nanti tampilan yang lebih menarik ya Master ya. Ini kalau pohon ilang-ilang ini termasuk karakter pohon keras ya Master ya. Ya, pohon Cukup dia keras, pohon perdu, tapi Pohon perdu, berbatang keras. berbatang Dan keras. perdunya perdu tahunan ya, bertahun-tahun Oh artinya. iya. Bukan yang berumur pendek ya. Jadi daya tahan hidupnya itu memang panjang ya Master. Panjang, ya? betul. Lama ya. Sejauh dia masih tersuplai kebutuhan airnya, dia akan bertahan hidup. Ya, walaupun dia jenis pohon perdu, tapi ini pohon perdu yang Berumur durasi panjang. Berumur panjang. Oke, ini tadi sudah dirapikan oleh Master. Oke, ini justru dengan dirapikan begini malah menyajikan jadi seolah-olah ada bentuk baru ya Master ya. Iya. Ada benjolan, Betul. mulus. Tadi kan ada bagian sisa cabang itu yang bekas potongan. Setelah dirapikan bentuknya tuh lebih enak dilihat. Oke, ini memang untuk menghasilkan satu hasil karya yang bagus itu memang butuh ketelitian ya Master ya. Ya, diantaranya itu dan kesabaran. Kesabaran, ketelitian, karena memang kita sebelum orang lain
bisa menikmati hasil karya kita itu memang kita harus memberikan segalanya, kira-kira gitu ya Mas Tere? Iya, betul. Makanya mungkin sampai bagian-bagian terkecil itu yang kadang orang tidak memperhatikan, tapi bagi seorang pebonsai itu bagian yang penting, karena untuk menemukan bentuk yang proporsional. Oke, sudah terlihat teman-teman, sudah terlihat lebih rapi, baik daripada tadi ada tunas-tunas yang tumbuh di sekitar pohon ini sudah dibersihkan oleh master, dan bagian-bagian juga yang tadi tidak terpakai, bekas potongan atau apa sudah dirapikan juga seperti ini. Dan di sini master masih merapikan bagian-bagian yang lain, membuang bekas-bekas percabangan yang tidak terpakai, termasuk juga tunas-tunas yang tumbuh yang tidak dibutuhkan nanti dalam konsep ini, itu juga dibuang. Memang pekerjaan begini harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati teman-teman, karena kita bisa lihat di sini ini percabangannya masih sangat kecil sekali, dan dari kecil itu biasanya master sudah memilih bagian-bagian nanti yang akan dibesarkan. Baik, sepertinya sudah cukup rapih. Untuk selanjutnya kita akan membentuk pohon ini. Mungkin sedikit akan kita bending, Om. Di bending? Iya, di bending ini karena jaraknya masih terlalu jauh. Terlalu jauh ya antar cabangnya. Jadi, jadi kita dekatkan dengan melakukan tapi sudah terlihat bending. Sudah lebih bagus ya Master ya. Nah, seperti ini. Oh, ini akan lebih dirapatkan lagi teman-teman dengan menggunakan teknik bending. Dari dua cabang tadi, kemudian ada beberapa tunas yang tidak dipotong oleh master, artinya itu akan dibesarkan menunggu bentuk yang proporsional untuk nanti menunjang tampilan bahan bonsai. Kalau bending seperti ini master biasanya tadi seperti biasa sampai bentuknya itu tidak kembali lagi itu berapa lama master? Tergantung besaran daripada batangnya ini sebesar apa. Kalau lebih besar lebih lama. Lebih besar batangnya maka akan Ya, lebih lama. Proses pendekatan atau bentukan agar batang ini jaraknya lebih dekat lagi, biasanya pembendingan itu akan memerlukan waktu jauh lebih lama, tergantung dari besaran batangnya. Pohonnya ya? Ya. Mungkin kalau lebih kecil seperti pohon yang ini mungkin akan lebih cepat ya Master ya? Ya, betul. Nah seperti ini teman-teman, mungkin juga nanti barangkali teman-teman mau meniru praktek ini di rumah. Jadi bending itu
kita memberikan kawat kepada dua cabang yang mau didekatkan tadi, kemudian ditarik ya Master ya, Ya, ditarik betul. sampai dengan posisi yang kita anggap cukup. Cukup. Nah, ini kan awalnya tadi sangat jauh sekali ya Master ya. Ya, Nah, setelah dilakukan bending oleh Master, nah jaraknya menurut Master cukup ideal jarak seperti ini. Nah, setelah proses ini nanti biasanya Master ya, ya, ketika bentuk ini sudah paten, ya. itu maka si kawat tadi akan dilepas dan bentuknya tidak akan kembali lagi Tidak akan seperti kembali awal. lagi. Itu namanya bending. Oke Master, setelah ditemukan jarak juga yang ideal seperti ini, terus juga ada percabangan atau tunas yang dibiarkan tetap utuh, ini nanti mau dibuat gaya apa nih Master? Dibikin double menggantung. Double menggantung. Ya, karena ini kan twin, prinsipnya ini twin, Prinsipnya ini twin. twin betul? atau double. Jadi Double. kita buat twin menggantung. Oh, kalau udah bicara menggantung tuh pasti saya punya prediksi nih, Master pasti akan menekuk cabang ini ke kiri atau ke kanan. Tepat sekali. Gitu Seperti itu, tepat sekali. Oke, Master, coba Master silakan. Baik, kita lakukan dulu wiring. Akan di wiring nanti karena akan diarahkan ya. Jadi Ya, terlebih dahulu betul. dilakukan wiring. Ini wiring pada cabang pertama. Ini dikawat sampai ke ujung ya. Ya, Oke, kita bisa lihat ini cabang yang pertama sudah dilakukan pengawatan oleh kita double wiring, double wiring. double wiring. Tujuannya apa tuh, Master? Untuk memperkuat agar bentukan ini tidak kembali lagi ke arah semula. Oh, iya iya. Sebetulnya harusnya diberikan kawat yang ukurannya jauh lebih besar. Nah, karena ada keterbatasan, kali ini kita lakukan double wiring. Nah, karena kawatnya sebenarnya agak kecilan ya Master ya. Betul. Untuk merapatkan maka dilakukan double wiring atau kawatnya di double lah. Itu ya Master ya. Betul. Oke teman-teman, kita bisa lihat ini sudah selesai dilakukan double wiring oleh Master. Berikutnya berarti kita pindah ke cabang satunya ya Master ya. Iya, cabang ini sebetulnya sudah cukup bentukannya sudah cukup. Oh, cabang yang ini secara alami menurut Master sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup, jadi kita melakukan pengawasan pada cabang yang menjulur ke atas ini akan kita arahkan intinya. Cabang pokok ini menurut Master secara alami ini sudah cukup teman-teman. Ya, Mengarah ke situ, paling nanti yang akan dilakukan wiring adalah mengarahkan tunas yang baru ini ya Master ya. iya, betul. Ini sedang dilakukan wiring pada cabang yang lebih kecil. Ini juga harus dilakukan secara hati-hati agar nanti tidak patah ya Master ya. Betul. Berikutnya Master akan melakukan wiring pada cabang yang satunya. Ini malah lebih kecil lagi teman-teman. Ya, harus dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak patah ya. Ya. Mungkin pasti teman-teman ada yang bertanya nih Master. Ya. Kenapa ini wiringnya nggak sampai ujung? Seperti halnya yang ini ya.
Ini kan nggak sampai ujung nih, Ya. di-wiring oleh master. Kemudian yang tadi juga nggak sampai ujung. Nah, kenapa master? Nanti yang kita pakai ini batasannya adalah kawat ini. Nah, jadi kenapa tidak sampai ujung teman-teman, seperti yang ini atau yang ini ya? Tunjukkan. Karena master sudah punya prediksi bahwa setelah nanti didapatkan ukuran yang proporsional yang diinginkan, maka bagian ini akan dipotong ya master ya. Ya, tepat sekali. Bagian itu akan dipotong. Artinya sisanya itu sebenarnya nggak mau dibentuk oleh master, tapi tetap dipelihara untuk membesarkan. Begitu teman-teman. Nah, ini seperti yang satu ini juga teman-teman bisa lihat bahwa tidak full di wiring oleh master karena master sudah punya konsep bahwa nanti paling bagian ini atau cabang ini dipotong segini ya master ya. Iya. Sisanya nanti dibuang. Tapi kenapa nggak dipotong sekarang? Karena untuk melakukan proses pembesaran. Gitu ya master ya. Betul sekali, tepat. Oke teman-teman, kita bisa lihat sudah selesai proses wiring ya master ya. Ya. Nah, selanjutnya kita lakukan penekukan untuk mengarahkan batang pokok ini ke arah yang sudah kita buat konsepnya. Baik. Jadi master akan menekuk bagian cabang ini, cabang yang di bawah. Dan atau ini mau diarahkan kemana. Yang jelas tekniknya adalah mengikuti putaran kawat wiring. Kalau misalnya teman-teman ketemu bahwa pohonnya itu sudah cukup keras, seperti ini bisa menggunakan alat bantu tang ya master ya. Betul. Ini sedang diarahkan oleh master pertumbuhan cabang dan ranting. Oke teman-teman, kita bisa lihat sudah ada perubahan pola gerak. Ya, setelah di wiring kemudian diarahkan oleh master, ini sudah kita bisa lihat sudah ada perubahan pada bagian yang tumbuh ini ya master ya. Ya. Karena tadi konsepnya adalah double menggantung ya master ya. Menggantung. Cabang yang pertama ini mengarah ke arah sebelah kanan, kemudian cabang atasnya juga diarahkan ke arah yang sama ya master ya. Betul. Nah, karena ini bentuknya belum proporsional. Karena ukurannya belum proporsional. Iya, kita masih membutuhkan ini berkembang lagi. Ya. Jadi pucuk pohon ini Pucuknya tidak boleh dipotong. ya, jadi sampai pucuk itu harus tetap dipelihara Terpelihara. sampai menunggu ukurannya proporsional. Betul sekali. Karena kalau masih hijau begini biasanya pertumbuhannya cepat ya master ya. Cepat.
Beda dengan batang tua ya yang sudah Ya, tepat kalau seperti batang ini, tua ya. dia cenderung tidak akan membesar lagi atau membengkak lagi. Ya. Kalau untuk yang masih hijau ini Masih masih hijau kemungkinan begini. untuk membesar. Ya. Demikianlah pemirsa bonsai imajiner seluruh rangkaian proses pembentukan pohon bahan bonsai ilang-ilang dengan konsep double menggantung. Double menggantung Ya, dengan bahan twin trunk ini ya. betul. Sudah dilakukan ya Master ya. Semoga semua ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bahagia. Salam satu hobi.